이름, Berawal dari tertangkapnya Lelim di Republik Korea dan di usia 70 tahun dia tidak menua. 가 만파식족을 가졌거든요. Lele mengaku mempunyai manpa sijuk, sebuah suling yang bisa membuatnya abadi dan bisa dijadikan kunci untuk masuk ke dunia lain. Film ini bercerita tentang dunia lain atau dua dunia paralel, yaitu Kerajaan Korea dan Republik Korea. Di tahun 1994 di Kerajaan Korea, Lele mengadakan pemberontakan terhadap raja yang tidak lain adalah saudara tirinya sendiri. Dia membunuh raja dengan kejam. Dia pun berhasil mengambil seruling manpa sijuk, namun putra mahkota kecil Ligon melihat ayahnya tewas malam itu. Ligon membelah seruling menjadi dua. Lalu datanglah sang penolong. Ligon mengambil potongan seruling dan meraih tanda pengenal penolongnya, lalu menyimpannya selama bertahun-tahun. Kerajaan Korea pun berduka karena mangkatnya sang raja. Dan Ligon pun naik tahta menggantikan ayahnya. Sementara Lele berhasil kabur dengan membawa potongan seruling dan menembus portal ke dunia lain. Lalu tibalah dia di dunia lain di Republik Korea pada tahun yang sama. 민국 운명. 난 너야. Lelim bertemu dengan orang yang mirip dirinya dari dimensi lain, lalu dia membunuhnya dan mayatnya dia buang ke kerajaan Korea untuk mengelabui semua orang di kerajaan Korea, sehingga di kerajaan Korea dia dinyatakan sudah tewas. "25 tahun kemudian, Ligon berkuda dengan kuda putihnya si Maximus, lalu Perdana Menteri Ko Seo-ryung menghampirinya. Mereka berdua direkam oleh pers istana. 행복합니다. Ligon sibuk dengan kegiatan kerajaannya, salah satunya adalah lomba dayung. Selesai lomba, dia mengejar seorang wanita yang berlari dengan menggunakan kostum kelinci, dan dia merasa bahwa wajah dari orang tersebut sama dengan wajah yang ada di tanda pengenal yang dia simpan selama ini. Pada suatu hari, Ligon pergi ke hutan bambu dan dia mendengar suara seruling. Lalu tiba-tiba ada pintu untuk ke dunia lain di hadapannya dan dia pun menembusnya. Seketika waktu berhenti beberapa detik dan Ligon sudah sampai ke dunia lain, yaitu Republik Korea. Ligon terkaget-kaget, terlebih-lebih ketika melihat ada perempuan yang selama ini dia cari, yaitu Jung Tae-yeol yang diperankan sama Kim Go-eun. Dan Ligon pun memeluk Jung Tae-yeol. Jung Tae-yeol kaget. Lalu karena Ligon tidak bisa memperlihatkan identitas dirinya, Jung Tae-yeol pun membawa Ligon ke kantor polisi, tempat di mana dia bekerja selama ini. Di kantor polisi, Jo Eun-seuk tiba-tiba datang. Ligon mengira kalau dia adalah Jo Young, si pedang abadi pengawal pribadinya, karena memang wajahnya sangat sama. Namun ternyata dia bukan Jo Young dan dia tidak mengenal Ligon sama sekali. Lalu Tae-yeol pun melepaskan Ligon karena kurang bukti. Ligon di Republik Korea tinggal di hotel bersama Jo Eun-seuk dan kudanya dia titipkan di halaman rumah Jung Tae-yeol. Nampak Kang Si-jae, sahabatnya Jung Tae-yeol dan sekaligus rekan kerjanya di kantor polisi, mengamati logo yang ada di tali Maximus. Dia merasa pernah melihat logo tersebut. Dan Jung Tae-yeol tetap tidak percaya bahwa Ligon adalah raja. Sementara di tempat lain, yaitu di kerajaan Korea, wanita kepala istana Nung menerima seorang gadis menjadi gabungan pers istana. Gadis itu bernama Myung Seong-ah. Myung Seong-ah membuat akun sosmed buat Jo Young. 조영대전 오피셜. 맞아. 금주 커플 오피셜.
Foto yang diupload oleh Seong-ah sempat mengalihkan rumor tentang raja yang hilang dari istana. Sementara di tempat lain, Lee-gon tengah bersama Jong Tae-yeol ketika tiba-tiba waktu terhenti. Ternyata Lee-lim sedang menuju kerajaan Korea. 멈췄었어. 자넨 못 느꼈어? Lee-lim menerima secari kertas dari mata-matanya yang berada di istana yang mengabarkan bahwa raja telah hilang dari istana. 영광이 있고 Akhirnya Lee-gon pun menyadari bahwa bukan hanya dia yang bisa melewati portal dunia lain. Di Republik Korea, Lee-gon menemukan sebuah buku puisi yang sering dibacakan wanita istana Nenek Nuh padanya. Karena menyadari tugasnya sebagai raja, dia pun akhirnya pulang ke kerajaannya. Jong Tae-yeol merasa kehilangan Lee-gon. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waktu terhenti ketika Lee-lim sedang di tepi pantai bersama anak buahnya, dan dia menyadari bahwa raja tengah kembali ke istananya. Sementara Jung Tae-yeol merindukan Lee-gon. Perdana Menteri Ko menerobos masuk ke istana karena mendengar rumor raja yang hilang. Sayang sekali, raja sudah tiba di ruang kerja. 그리 전달했는데 이리 들이닥치시네요, 총리께서. Kepala wanita istana Nenek Nuh memeriksa kancing baju Lee-gon dan dia kaget karena semua kancing menghilang. Kancing yang berisi berlian itu dipakai Lee-gon untuk biaya hidupnya selama di Republik Korea. Sekembalinya ke kerajaan, Lee-gon disibukkan dengan kegiatan kerajaannya. 폐하 또 무단 출공한 승진하고 공을 또 Waktu tiba-tiba terhenti lagi dan Lee-gon menyadari bahwa Lee-lim tengah melewati portal dunia lain. 발칵 뒤지고 계십니다. Lee-gon dijaga dengan sangat ketat sehingga dia tidak bisa kabur seenaknya. Tiba-tiba petir menyambar dan Lee-gon kesakitan. Jo-young kaget melihat luka yang ada di bahu Lee-gon lalu memanggil dokter. Ketika Jo-young memanggil dokter, Lee-gon pun kabur ke dunia lain. Dan karena Jung Tae-yeol tetap tidak percaya ada dunia lain, akhirnya dia diajak Lee-gon ke dunia lain. Betapa kagetnya Jung Tae-yeol melihat Jo-young yang sangat mirip dengan Chun-seok. 연습군. Dan sekali lagi, Lee-gon memberitahu Jung Tae-yeol bahwa dia adalah seorang raja. 방금 폐하께서 돌아오셨는데 손님이 계십니다. 여긴 시간도 Sebelum masuk ke kerajaan Korea, mereka pun melewati pemandangan yang sangat indah, yaitu sebuah tempat antara Republik Korea dan kerajaan Korea. Atau sebuah tempat yang menjadi pembatas antara dua dunia paralel. 내 말은 하나에서 열까지 다 맞지. 폐하 혹시 Jo-young baru menyadari bahwa wanita yang di hadapannya adalah Jung Tae-yeol. 사저야. 내 집이다 생각하고 편하게. 노상궁. Jung Tae-yeol bertemu dengan seorang perempuan yang mirip Myung-nari. 명승아입니다. 공보실에서 근무하는. 명나리. Ternyata dia adalah Myung-nari di kerajaan. Jadi setiap orang itu mempunyai wajah yang sama dengan identitas yang berbeda di setiap dunia paralel. 평행세계에서 왔습니까? 어떻게 알아요? Jo-young dan Myung-seong-ah terkaget-kaget melihat raja menghidangkan hidangan makan malam untuk Jung Tae-yeol. Dan di kerajaan mereka pun semakin dekat.
Dan agar rumor tidak menyebar bahwa raja membawa wanita ke istana, akhirnya Jung Tae-yeol disulap menjadi pengawal kerajaan. 가족과 아름다운 시간을 만드세요. Dan karena raja harus pergi ke tempat yang jauh dengan pesawatnya sendiri, akhirnya Jung Tae-yeol diberi kesempatan untuk berjalan-jalan sendiri. Namun karena dia ketinggalan kereta dan kehabisan ongkos, akhirnya dia menelpon ke kerajaan. 대화를 찾았는데 보안팀에서 무슨 문제 없는지 아니, 전화 건 사람 이름 말입니다. Akhirnya raja pun menjemput Jung Tae-yeol. 했더니 서울역이랍니다. 서울로 갑니다. 예? Namun, kedatangan sang raja dengan pesawatnya tercium oleh Perdana Menteri Ko. 대한제국 총리 구서령입니다. Perdana Menteri Ko yang bermimpi menjadi ratu merasa cemburu melihat kedekatan raja dengan Jung Tae-yeol. 그런 순간이었는구나. Tae-yeol nggak bisa lama-lama di kerajaan Korea karena Lee Gon akan berperang menghadapi Angkatan Laut Jepang yang memasuki kawasan perarian Korea. 대한민국 영해를 벗어나라. 다시 한번 경고한다. 즉각 Selesai perang yang berakhir dengan kemenangan sang raja, Lee Gon pun menemui pamannya yang dulu melakukan autopsi terhadap mayat Lelim di tahun 1994. Pamannya mengakui bahwa itu sebenarnya bukan mayat Lelim. Karena menyadari bahaya yang mengintai, akhirnya Lee Gon pun kembali ke Republik Korea. Kali ini dia membawa pedang abadi si Juyung. 손님들 Di 예쁘댔는데. Republik Korea, Tae-yeol kaget melihat Myeongnari dan dia bercerita bahwa ada Myeongnari di dunia paralel lain. 넌 어떨 것 같아? 도플갱어 말하는 거야? Tae-yeol kaget melihat Lee Gon datang dan dia memeluknya. Dan lebih kaget lagi ketika dia melihat Jo-young pun ikut bersama raja. 아 깜짝이야! 조영을 여기로 데리고 온 거야. Jo-young dan Jo Eun-sup sama-sama kaget ketika mereka bertemu. 아무튼 이쪽은 나를 지키는 천하제일검 조영. 두세 개가 이미 어긋나고 있고 Lee Gon meminta tolong kepada Tae-yeol untuk menyelidiki laki-laki yang mirip Lelim. Tae-yeol menyelidikinya, ternyata di Republik Korea ada Lee Gon juga. Dia bernama Lee Ji-hoon tapi sudah meninggal di waktu kecil dan dibunuh Lelim. Dan anak kecil yang ternyata dewa keseimbangan menyatakan bahwa dua dunia paralel tersebut semakin tercampur. Di kerajaan, Perdana Menteri Ko menyelidiki siapa wanita yang dijemput Lee Gon. Ternyata dia salah orang. Dia mengira Luna wajah yang sama Jung Tae-yeol. Dan Luna adalah seorang napi. Perdana Menteri Ko menyadari bahwa Luna dan Jung Tae-yeol adalah orang berbeda. Dan Perdana Menteri juga menerima koran dikirim Lelim yang berasal dari Republik Korea. Lalu di tempat lain, Myung Seong-ah salah mengenali Juyung. Dia berpikir bahwa Juyung adalah Jo Eun-sup. 일 내봐. Di suatu hari ketika Jo-young dan Lee Gon makan di suatu tempat, dia mendapati bahwa pemilik tempat tersebut mengenali Lee Gon. Yang pernah Lee Gon bawa pria tersebut berasal dari dunianya. Lee Gon pun menangkap pria itu dan yakin bahwa pria tersebut adalah pelaku pengkhianatan di tahun 1994 dan dikirim Lelim ke Republik Korea. Sementara di kerajaan Korea, pria tersebut sudah dinyatakan tewas. Kang Si-jae yang kebingungan mengingat masa kecilnya. Dia teringat tangisan seorang raja. Dan dia juga mengingat logo yang ada di bendera di masa kecilnya. Sama dengan logo yang ada di Maximus. 어디 있는데? 네 황실이. 다른 세계. 국민들은 안타까운 마음으로 어린 군주의 의뢰를 그 울고 있던 애가. 진짜 너 진짜.
이건이야. Kang Si-jae teringat ketika di waktu kecilnya dia ditinggalkan oleh ibunya dan dia bertemu dengan Lelim. Dia diajak Lelim ketika tersadar dia sedang berada di atas tempat tidur dengan tangisan seorang wanita yang benar-benar mirip ibunya. Kang Si-jae pun semakin kebingungan. Kang Si-jae bertanya kepada Jung Tae-il seperti apakah kerajaan Korea tersebut. 근데 형님은 Akhirnya Kang Si-jae memberitahu Jung Tae-il bahwa dia berasal dari kerajaan Korea. Karena Lee Gon yakin bahwa Lelim ada di Republik Korea, akhirnya Jo Young dia tinggalkan di Republik Korea agar bisa menangkap Lelim. Dan sebagai gantinya, Lee Gon membawa Chu Eun-suk. Chu Eun-suk pun disulap penampilannya agar menyerupai Jo Young si pedang abadi. 가야 해. Lalu Lee Gon pun pulang ke kerajaannya bersama Jo Eun-suk dengan membawa seorang pengkhianat. Dan ternyata betul perkiraan Lee Gon, pengkhianat tersebut di kerajaannya sudah dinyatakan tewas. 이전엔 역적의 잔당이었는데 Lalu Lee Gon pun mencari orang yang mirip dengan Jung Tae-il, ternyata bernama Luna dan seorang napi. Nari mencurigai Jo Young, sementara adiknya Chu Eun-suk menyadari bahwa dia itu bukan Chu Eun-suk tetapi orang lain. Sementara Chu Eun-suk sedang terkaget-kaget melihat keadaan kerajaan. 나는 문간에 서서 기다리리 그대인가 하고. Sebelum pesta tahun baru, Lee Gon menyempatkan diri menemui Jung Tae-il dan betapa kagetnya Lee Gon melihat Jung Tae-il tengah menunggu di gerbang portal dunia lain. Sekembalinya ke istana, dunia berhenti kembali dan Lee Gon yakin Lelim tengah masuk ke kerajaan Korea. Lee Gon pun berhasil menghadang Lelim. Tapi anak buah Lelim melepaskan tembakan dan mengenai Jo Eun-suk sehingga Jo Eun-suk akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nenek No terkaget-kaget mendengar perkataan Lee Gon yang menyatakan bahwa Lelim tidak menua. Dan setelah berhasil kabur dari kepungan raja, Lelim menemui paman raja dan membunuhnya. Lee Gon pun berduka. Di tempat lain, Lelim menyekap Luna dan memberikan identitas Jung Tae-il. Dia juga mengiming-imingi agar Luna mau berganti identitas dengan Jung Tae-il. Pada saat Lee Gon memeriksa hasil otopsi pamannya, dunia kembali terhenti. Ternyata Lelim kembali ke Republik Korea dengan membawa Perdana Menteri Ko dan Luna. Perdana Menteri Ko pun mencuri identitas dari orang yang sama dengannya di Republik Korea. Dia datang ke kafenya Nari dan bertemu Jo Young. Sementara Luna melihat dari kejauhan Jung Tae-il tengah berbelanja dengan ayahnya. Luna pun merubah dirinya menjadi Jung Tae-il dan mengharapkan kehidupan Jung Tae-il. Sementara di tempat lain setelah minum, Jung Tae-il pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika sadar, dia sudah ada di kerajaan Korea dan disekap. Dia ditolong oleh seorang anak kecil yang pada akhir cerita nanti diketahui bahwa dia adalah dewa keseimbangan. Jung Tae-il berhasil kabur dan mengambil kunci mobil anak buah Lelim lalu pergi membawa mobilnya. Dan betapa kagetnya Jung Tae-il ketika dia tersadar dia berada di kerajaan Korea. Seperti ikatan batin, Lee Gon pun merasa bahwa Tae-il sedang mengalami kesulitan di kerajaannya. Jung Tae-il kehabisan bensin dan dia diikuti oleh anak buah Lelim.
나야 경태를 Dia berusaha menelpon istana berkali-kali meminta pertolongan. 이거 들으면 나 찾아줘. Dan ketika Jung Taeyal sudah hampir frustasi, datanglah Lee Gon. 지켜라! 대한제국 황후되실 분이다.